apa nama ini teh? Dari keluarga besar Lemur Pakuan. Ya. Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang keberapa? Merdeka tetap. Presidennya siapa presidennya? Masyarakat Jawa Barat, rasa rombong maneh. Namun wani hayu, tukuran gubernur. Tapi alhamdulillah gubernur Banten ge aya nama aing orang Banten. Geus eta geus nurutan langkah-langkah Pak Dedi, Pak Gubernur Jawa Barat. Teuing nyontek ge ari jeung kebaikan masyarakat mah. Ya. Saya dukung kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi sepanjang kebijakannya itu adalah untuk kebaikan dan bermanfaat buat masyarakat dan berdasarkan peraturan. Saya dukung juga Kang Deddy Mulyadi untuk menindak ASN atau penyelenggara negara yang melakukan dugaan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan daerah atau keuangan negara. Pokoknya maju terus Kang Deddy Mulyadi, saya pasti dukung sepanjang tindakannya itu berdasarkan aturan demi mewujudkan visi Jabar Istimewa. Dan terakhir untuk fans-fans saya yang juga fans-fans Kang Deddy Mulyadi, jika di acara catatan demokrasi pernyataan-pernyataan saya, pendapat-pendapat saya menyinggung perasaan teman-teman semua, ya saya minta maaf. Tetapi saya tidak ada maksud untuk menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi. Saya diundang sebagai narasumber untuk berdebat supaya acara catatan demokrasi itu menarik. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau berstatement, beliau berkata akan membersihkan, akan memberantas para pejabat yang seperti patung, yang tidak mau bekerja, yang pura-pura tidak mendengar ketika rakyat bersuara, rakyat beraspirasi, rakyat berteriak, khususnya rakyat kecil, yang pura-pura tidak melihat kesengsaraan rakyat, kesusahan rakyat di Jawa Barat. Pertanyaan saya untuk para netizen dan masyarakat di seluruh alam dunia ini. Kira-kira siapa yang harus memberantas dan membersihkan wakil-wakil rakyat kita yang seperti patung, yang tidak mau bergerak, tidak mau turun ke lapangan, tidak mau mendengar aspirasi rakyat, tidak mau membantu meringankan beban dari rakyat-rakyat kecil, kesusahan rakyat, yang kerjaannya pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak mendengar. Sedangkan mereka sebelum jadi, gesit sekali turun ke lapangan untuk meminta suara, meminta dukungan, meminta bantuan. Tapi setelah jadi, apa kabar? Ya, coba buat masyarakat, para netizen di seluruh Indonesia, di seluruh alam dunia, tidak hanya di Jawa Barat saja. Kira-kira siapa yang harus membersihkan, yang harus memberantas wakil-wakil rakyat kita yang tidak mau bekerja? Siapa? Jawabannya adalah kalian, kita, saya, sebagai rakyat, sebagai masyarakat. Ya, masa kita punya wakil rakyat tetapi tidak mau bekerja untuk rakyat? Wakil presiden saja harus nurut kepada ketuanya, yaitu presiden. Ya, wakil Polda saja harus nurut kepada ketuanya, yaitu Kapolda. Masa ini wakil rakyat tidak mau nurut kepada ketuanya? Siapa ketuanya? Ya rakyat yang memilih kalian. Ini ketika rakyat menderita, pura-pura tidak melihat. Ketika rakyat bersuara, pura-pura tidak mendengar. Ya, apalagi paling sebel kalau saat rapat kalian tidur. Ya, itu paling sebel. Tidur, main game, main slot. Pan nggak paham. Ya, masa iya rakyat harusnya renteng kepada kalian? Kepada gedung-gedung DPR, DPRD, baik provinsi atau pusat? Ya, jadi sebelum itu terjadi, tolong buat wakil rakyat, bekerjalah untuk rakyat. Ya,
kalaupun kalian tidak mau turun ke lapangan, setidaknya melihat, mendengar. Kalian punya wakil di tiap daerah, di tiap pelosok daerah. Dengarkan apa aspirasi mereka, apa keinginan mereka. Ya, kalian pasti mendapatkan info penderitaan di dapil kalian, di tempat-tempat kalian. Punya info. Ya, setidaknya pada saat kalian tidak bisa turun, bikin kebijakan yang pro rakyat seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya, Kang Deddy Mulyadi mah sudah turun ngobrol dengan rakyat, sharing dengan rakyat. Ditambah lagi masa lalu dari Kang Deddy Mulyadi memang dari rakyat kecil. Jadi tahu penderitanya seperti apa, dan sekarang sudah menjadi pejabat, sekarang sudah memegang kebijakan. Ya, bahkan bisa memutuskan sesuatu. Maka keputusannya, kebijakannya itu yang pro rakyat. Jangan mentang-mentang kalian lahir dari keluarga kaya, tinggal di zona nyaman, zona enak. Ya, tetapi kalian lupa janji kalian pada saat kalian sebelum menjadi sekarang ini. Jangan bikin kami kecewa. Kalau rakyat sudah kecewa, bahaya. Ya, mahasiswa kecewa tidak jadi masalah. Karena sekali lagi, kalau mahasiswa sekarang banyak disuruh, banyak ditunggangi. Demo-demonya nggak jelas. Tapi kalau rakyat sudah bersuara, selesai. Contoh, jika rakyat berdemo ke gedung DPR masalah perampasan aset, dijamin itu tidak ada yang menyuruh. Itu dari hati kecil. Karena saking bencinya terhadap para koruptor di negara ini. Ya, mana ada mahasiswa yang fokus berdemo menuntut satu tuntutan saja, yaitu segera mengesahkan undang-undang perampasan aset dan pemiskinan serta menambahkan pasal yang lebih berat, yaitu hukuman mati kepada koruptor. Tidak ada. Ya, jadi sekali lagi, buat wakil rakyat, baik di Jawa Barat ataupun di seluruh Indonesia ini, kalian harus menuruti keinginan ketuanya, yaitu saya, yaitu kami, yaitu kita, masyarakat dan rakyat. Dengar aspirasi kami, kabulkan apa yang kami inginkan. Ya, khususnya buat kami, orang-orang susah, orang-orang tidak mampu, bantu kami. Itu tugas kalian. Ya, itu saja mungkin di VT kali ini. Terima kasih buat wakil rakyat jika mendengarkan, dan juga buat masyarakat, buat netizen. Ayo, jangan putus asa buat membangunkan, mengingatkan wakil rakyat kita supaya terus bekerja. Jangan seperti patung, diam saja. Sampurasun. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya mengucapkan banyak terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya buat Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dan juga seluruh masyarakat Jawa Barat. Kenapa? Karena berkat Anda, berkat Pak Deddy Mulyadi dan masyarakat Jawa Barat yang rela dengan ikhlas tidak membuang sampah di sungai, tidak membuang sampah sembarangan. Akhirnya apa? Dari hulu Jawa Barat sampai ke Jawa Tengah, sampai ke Jawa Timur, sampahnya tidak mengalir ke bawah. Akhirnya yang di hulu bersih, yang di hilir juga bersih, tidak terdampak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di Jawa Barat lewat komando langsung dari Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, semuanya melakukan hal tidak membuang sampah di sungai. Kenapa kok bisa diawali dari Jawa Barat ya? Ya, pedoman orang Islam itu berawal menghadap ke barat. Kalau di barat sudah diawali dengan kebersihan, maka dari hulu turun semuanya akan bersih, dan itu rasanya akan enak, dan itu rasanya akan nyaman, tidak menimbulkan penyakit, tidak menimbulkan banjir. Karena tingkat kesadaran yang ada di ujung barat itu sudah sadar diri bahwa membuang sampah di sungai, membuang sampah bukan di tempatnya, membuang sampah sembarangan, itu banyak melakukan hal-hal yang negatif. Maka kalau dari hulu ini sudah memberikan contoh yang terbaik, maka di bawahnya sampai di Jawa Timur juga akan melakukan yang terbaik. Itu kalau yang paham. Tapi mudah-mudahan semuanya paham. Sekali lagi, penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Gubernur Jawa Barat,
masyarakat Jawa Barat yang sudah mulai sadar tentang apa manfaat sungai, apa manfaat gotong royong, apa manfaat sadar akan kebersihan. Inilah yang nantinya akan menularkan sampai di Jawa Tengah, sampai di Jawa Timur. Dan saya yakin Pulau Jawa akan terjaga. Semua sirkulasi habitat yang ada di sungai, sirkulasi udaranya, lingkungannya, masyarakatnya, mulai dari ujung kulon Jawa Barat sampai ujung timur Jawa Timur, akan menjadi satunya barometer tingkat kebersihan, baik tingkat kebersihan secara jasmani maupun tingkat kebersihan secara rohaniahnya. Terima kasih sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku di Jawa Barat, sudah memberikan contoh sauri tauladan buat kami yang ada di Jawa Timur. Saya Ginting Raharjo dari Malang, Jawa Timur, mengapresiasi untuk seluruh warga Jawa Barat dan Pak Deddy Mulyadi selaku gubernur yang kembali lagi mengkomando semua berjalan ini dari aliran sungai, dan sungai. Kalau sungai kita bersih, air kita bersih, pikiran kita bersih, hati kita bersih, maka alirannya sampai di hilir pun juga insya Allah bersih. Yang penting dari hulu sudah bersih, di tengah juga sama kesadaran, di bawah juga sama dengan kesadaran. Maka semuanya akan terurai permasalahan tentang banjir, terurai permasalahan tentang pembuangan sampah, dan sekaligus mengelola sampah dengan baik dan cermat, dan mengalokasikan anggaran untuk mengelola sampah. Maka semuanya akan bermanfaat untuk siapa saja. Di Jawa Barat sudah tidak ada lagi orang yang membuang pampers di sungai. Di Jawa Barat sudah tidak ada lagi orang membuang sampah plastik di sungai. Mudah-mudahan di Jawa Tengah juga begitu. Terutama ibu-ibu atau bapak-bapak juga tidak membuang sampah lagi. Apalagi pampers, jenis pampers yang mengotori sungai dan akhirnya menyumbat bantal, kasur, dan lain sebagainya. Terima kasih contoh suri tauladan keluarga besar Jawa Barat. Mudah-mudahan ini terus merambah ke Jawa Tengah dan ke Jawa Timur. Kami dari Jawa Timur sangat bahagia karena tidak lagi dialiri sampah-sampah dari Jawa Barat. Karena perjalanan air adalah turun ke bawah, bukan naik. Kalau sudah di atas ini mencontohkan yang terbaik, maka di bawah juga akan meniru yang terbaik. Salam hormat buat Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat dan seluruh masyarakat Jawa Barat, baik yang pria, yang wanita, yang anak-anak, yang kakak-kakak, semuanya. Tanpa menguri rasa hormat saya, Ginting Raharjo, saya tidak mengatasnamakan masyarakat Kota Malang atau Jawa Timur. Secara pribadi, mudah-mudahan ini bisa menularkan yang terbaik buat Pulau Jawa. Dari ujung Jawa Barat sampai ujung Jawa Timur, semuanya sadar akan sampah ini. Yang penting, saya berusaha tidak menjadi sampah masyarakat. Sukses selalu buat keluarga besar Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi. Sampai jumpa. Jangan lupa ini keranjang kuning ya, keranjang kuning ya. Malu saya. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.